2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita semua, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Ahmad-Dhani Podcast. Ya, pada episode pertama ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa yang sudah kita kenal juga, yaitu Ketua Umum kita, Kakanda Muhammad Ali Akbar. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Tampang tua tapi semangat tetap muda. Ini. Gimana nih sehari-hari Kanda nih sebagai ketua dan juga menyesuaikan karena Kanda kan sudah masuk semester akhir nih. Jadi bagaimana nih kesibukannya kira-kira? Nah, tentunya ini bisa menjadi bahan apa ya, belajar dan juga menjadi nasihat bagi dari saya pribadi ataupun kepada apabila sekalian. Sebagai seorang semester akhir atau semester tua, kita tentunya perlu bisa membagi waktu yang mana untuk kuliah, yang mana untuk organisasi, yang mana untuk keperluan pribadi. Nah, kita tidak bisa memungkiri nih sebagai seorang manusia, kita pasti akan ada yang namanya titik jenuh, ada yang namanya kita tempat untuk melampiaskan berbagai hal yang menjadi keresahan kita. Contohnya kayak kita butuh refreshing dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya selaku ketua Ahmad-Dhani, saya membagi itu. Jadi kayak ini nih waktunya untuk kuliah, ini untuk organisasi, dan ini untuk keperluan pribadi. Nah, namun terkadang ada juga nih momen-momen yang barangkali membuat kita harus berpikir keras. Yang mana sih yang harus diutamakan, yang mana sih yang harus didahulukan. Nah, itulah yang namanya kita menjadi prioritas. Jadi saat ini sibukan saya ya, selain sebagai ketua Ahmad-Dhani, saya juga seorang ini gua di masjid. Saya tinggal di masjid. Saya juga bertanggung jawab di perumahan tempat saya tinggal, baik itu menjaga sholat ataupun mengajar ngaji di sana. Nah, selain itu juga di desa atau di perumahan saya itu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kita harus mengikuti gitu, kayak ada pengajian, nah, kita mengikuti itu. Nah, itu juga saya juga aktif di organisasi lain. Ini saya juga di Universitas Indonesia sebagai anggota biasa. Oh, anggota biasa ya? Biasa, namun tetap yang namanya kita berproses, kita harus bisa memaksimalkan peran kita. Seperti yang kita tahu, khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang yang ya paling banyak manfaatnya gitu kan. Itu dia saya. Luar biasa memang ya, selain sebagai figur pemimpin yang bisa dicontoh ini, bisa membagi waktu, agamanya ditebarkan. Sepertinya nih yang akan bisa nih dijadikan referensi aja, tapi nggak usah jadi salah juga. Nah, kita ini kan dari Ahmad-Dhani, mungkin banyak bertanya nih, Ahmad-Dhani apa sih? Apakah hanya sebatas organisasi rois tingkat kampus atau apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari sejarahnya gitu. Sebelum kita ke sejarah, kita berkaca dulu ke kata dari Ahmad-Dhani itu sendiri. Banyak orang yang menganggap bahwa Ahmad-Dhani itu bahasa Arab gitu. Makanya sering dibuat al-script Madani. Padahal sebenarnya bukan bahasa Arab. Jadi Ahmad-Dhani itu adalah singkatan. Jadi singkatan dari Aliansi Mahasiswa Penggerak Dakwah Nilai-Nilai Islam. Nah, itulah makanya disebut dengan Ahmad-Dhani. Dan lengkapnya dijadikan sebagai dinilai sebagai lembaga semi otonom. Dalam hal ini lembaga semi otonom yang ada di FISIP Riau, makanya itu dipanitiasi LSMI Ahmad-Dhani. Mana artinya adalah lembaga studi mahasiswa Islam, Aliansi Mahasiswa Penggerak Nilai-Nilai Dakwah Islam. Nah, seperti itu. Jika dikatakan bagaimana sejarah dari Ahmad-Dhani gitu. Nah, jadi apabila sekalian yang perlu kita ketahui, Ahmad-Dhani itu awalnya diresmikannya pada tanggal 20 Juni 1999. Nah, jadi di awal itu berdiri didirikan oleh sekitar 5 orang tuh. 5 orang kakanda dan kita yang sebelumnya itu mereka kayak seperti hanya komunitas gitu. Mereka berkumpul merenungkan bagaimana sih berjalannya dakwah di kampus FISIP ini gitu. Bagaimana agar kedepannya nilai dakwah ini dapat tersampaikan, karena tidak bisa dipungkiri zaman dahulu itu di kampus itu termasuk hal yang liar, termasuk hal yang bisa dikatakan belum tersentuh nilai dakwah. Itulah mengapa dari Ahmad-Dhani berdiri pada tahun itu, Juni 1999.
Udah lumayan tua juga ya, udah sekitar 22 tahun ya. Dan baru bilang juga kemarin. Nah, iya, benar. Barangkali bisa dicek Instagram Ahmad Dhani, itu banyak postingan-postingan Ahmad Dhani yang tentunya selain memperkenalkan Ahmad Dhani, tapi juga menyebarkan nilai bermanfaat dan juga syiar kepada kita sekalian. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang bisa lagi ya kita naikkan episode ini. Selain pertanyaan-tanya Ahmad Dhani itu apa sih kegiatan dari Ahmad Dhani itu biasanya Bang? Apakah hanya sekedar dakwah aja gitu? Nah, atau mungkin ada kegiatan lain yang menyesuaikan juga dengan situasi kita saat ini? Ada dua hal ya. Yang pertama, kita sekarang berada di zaman modern. Tentu ketika kita berdakwah di zaman modern itu perlu yang namanya cara yang modern pula. Nah, itulah kenapa kita Ahmad Dhani mengejar benar nih dalam hal media kita, media syiar kayak dari Instagram, kemudian juga player ataupun karya-karya yang sifatnya itu digital. Nah, bahkan yang saat ini kita lakukan ini Ahmad Dhani Podcast, ini merupakan salah satu produk baru dari Ahmad Dhani. Tujuannya apa? Supaya dakwah kita itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kedua, kita ini berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, tentu kita tahu, yang pertama kita berada di tempat yang berbeda-beda, karena tidak akan mungkin kita berkumpul di satu tempat, gitu kan? Nah, karena ada pembatasan sosial skala besar, kecil, dan menengah, ataupun social distancing di mana-mana. Tentunya kita akan lebih baik di rumah masing-masing, gitu ya. Apalagi kuliah sekarang itu dilaksanakan secara online. Nah, tentu teman-teman sekalian, ibu sekalian, semuanya pada di kampung. Maka dari itulah perkembangan dakwah kita juga perlu dimaksimalkan dengan cara online. Nah, kayak acara-acara modern itu yang lumayan ya terkenal, yang mana kita mengadakan MTQ ya. Sembako Tilawah Al-Quran tingkat fisik, alhamdulillah dapat terselenggara dengan maksimal ya. Dan juga telah kita kirimkan kafilah-kafilah kita menuju MTQ Universitas Riau kemarin sekitar seminggu yang lalu. Mohon doa juga pada ibu sekalian, semoga kafilah-kafilah dari Ahmad Dhani bisa memperoleh hasil yang terbaik. Amin. Itu juga kita dari Ahmad Dhani itu kegiatan-kegiatannya tidak hanya berfokus pada dakwah, tapi juga ada keilmuan. Nah, situ seperti yang kelima ada dari divisi kelompok studi dinamika bangsa. Nah, ada itu bedah buku, ada School of Islamic Talk, yaitu sekolah pemikiran, ada kajian support moral, dan itu fokus dari divisi ini adalah di bagian keilmuan, bagian ini sosial politik, dan juga bagaimana meningkatkan kreativitas dan kritis dari setiap mahasiswa yang ada di divisi Universitas Riau, terutama untuk kader-kader dari segi Ahmad Dhani. Nah, setelah itu juga kita ada yang namanya program yang ada tarbiyah. Program tarbiyah ini tentunya untuk apabila yang menjadi pengurus Ahmad Dhani secara internal. Nah, ada kegiatan kajian-kajian yang disuguhkan, yang diberikan kepada setiap kader untuk mengisi ruhiyah atau pemahaman agama dari diri kader masing-masing. Nah, itu juga ada sifatnya kajian yang umum, seperti ada kajian-kajian menyambut hari besar, hari akbar, dan itu biasanya kami lakukan secara online. Kemudian juga pada kesempatan kali ini yang perlu kita sampaikan, Ahmad Dhani itu juga ada nilai-nilai kepemimpinan di dalamnya. Nah, selain tentunya kita mengajarkan tentang keilmuan, tentang bagaimana membagi waktu, bagaimana pemahaman agama, kita juga diajarkan bagaimana tentang manajemen organisasi, bagaimana tentang kepemimpinan, bagaimana kita ada yang namanya Islamic Leadership Training. Nah, kita diajarkan tentang training kepemimpinan dengan nilai-nilai Islam ataupun dengan cara-cara yang berdasarkan pada perspektif syariat Islam. Itu sedikit yang tentang kegiatan Ahmad Dhani. Lebih lengkapnya, ibu bila sekalian bisa nih kepoin Instagram Ahmad Dhani. Apa nama Instagram kita? Ahmad Dhani Visi Depur. Nah, teman-teman bisa dicek. Itu banyak konten-konten menarik yang tentunya dilaksanakan oleh divisi syiar nih, yang itu sangat luar biasa menggencarkan media-media dari Ahmad Dhani, sehingga kita patut berbangga nih kepada adik-adik kita yang bersyiar. Mereka dengan semangat yang tinggi nih, walaupun di masa pandemi, mereka adalah untuk kita dalam media dakwah di masa modern sekarang, apalagi masa pandemi saat ini. Wow, memang luar biasa ya. Selain berdakwah juga ada juga kegiatan-kegiatan yang nggak melulu tentang dakwah ya. Tapi tetap dalam kegiatan itu ada nilai-nilai yang kita ajarkan gitu kan. Nah, banyak juga yang bertanya nih, Ahmad Dhani itu apakah seperti hima lain yang ada di dinas-dinasnya atau bagaimana kira-kira pembagiannya gitu, dan tugas-tugasnya itu apa aja? Nah, bagai tadi sudah sedikit disampaikan di beberapa divisi ya, tapi akan saya jelaskan lagi.
secara strukturalnya di atas kita tentu tahu ada ketua umum, kemudian ada juga wakil ketua, ada sekretaris umum dan juga bendahara. Namun di bawahnya juga ada beberapa divisi yang menunjang untuk agar berjalan dengan baik dengan maksimal dan juga dengan sebaik-baiknya. Nah, di mana kita tahun ini ya ada sekitar 8 divisi, yaitu divisi kaderisasi, divisi asistensi, divisi syiar, divisi kajian studi dinamika bangsa, divisi PSBB, nah divisi Arijal, dan divisi Anissa. Dan tentu ada satu divisi terakhir nih, divisi Al-Quran. Nah, divisi inilah yang tahun ini menjadi sebuah hal yang baru bagi Ahmad Dhani. Tentunya kita juga berfokus pada pemberian pemahaman agama baik itu di bidang Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam hal ini tentu kita sebagai seorang ahli dakwah kita perlu nih memberikan mengisi rupiah kita, karena agama dan ilmu itu harus sebanding. Nah, jika agama tanpa ilmu tentu bisa dikatakan kita sebagai seorang yang lumpuh, tapi jika ilmu tanpa agama maka kita akan termasuk sebagai orang-orang yang buta. Nah, yang berbeda. Jadi setiap kader-kader di Ahmad Dhani itu memang ada tugasnya masing-masing dan juga tidak lupa untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah itu sendiri ya, Pak ya. Terus mungkin aku bisa ngasih salah satu contoh lagi itu hasil dari pengkaderan di Ahmad Dhani itu. Mungkin bisa saya jelaskan beberapa orang yang alhamdulillah sukses gitu ya. Beri contoh yang paling sukses tahun ini yakni Ketua DPRD Kota Pekanbaru saat ini. Nah, itu Akanda Hamdani SIP. Nah, beliau dulunya adalah Ketua Umum SIP Ahmad Dhani di masa tahun 2000-an. Nah, cuman saya lupa tahun berapa, tapi jelas beliau adalah Ketua Umum dulunya. Tentu ini sebuah produk berhasil gitu ya. Kemudian juga dan itu ada Akanda kita Yusuf Faisal Sifarovic yang Ketua Umum SNL Demisip yang saat ini dia menjabat sebagai Ketua Umum FSL DKI SIP Indonesia. Jadi yang awalnya dia tingkat universitas sekarang sudah tingkat nasional nih. Luar biasa. Itu sebagai teladan bagi kita semua agar jangan sampai kita meremehkan apa sih pemimpin itu. Karena kita merasa bahwa aku tidak layak jadi pemimpin, biasa-biasa aja, aku nggak punya kemampuan. Tapi yang perlu kita pahami, saat kita menjadi seorang pemimpin, tentunya akan meningkatkan kapasitas diri kita dan membuat kita mendapatkan berbagai hal yang tentunya membuat kita jadi lebih baik. Namun jangan sampai hal-hal atau kelebihan yang kita dapat sebagai seorang pemimpin kita jadikan sebagai dasar dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Ya kita udah dengar tadi sedikit kan tentang Ahmad Dhani itu apa, kegiatannya bagaimana, dan juga apa-apa saja ada di dalamnya ini. Dan juga kita juga udah dengar tadi tuh contoh-contoh orang luar biasa tuh. Ada Ahmad Dhani, ada yang jadi ketua DPRD, ada yang masih berproses juga di tingkat nasional ya, ketika ISIP. Menyusul tuh, Masya Allah. Nanti kan episode selanjutnya. Ini Bang. Kita ini kan sebagai seorang kader dakwah banyak yang berstigma bahwa seorang pegawai itu bisa dibilang terkekang lah gitu. Jadi karena adanya kekangan ini makanya orang banyak berpikir malas lah aku masuk ke sini. Kalau masuk ke sini itu tuh nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak bisa beginilah, nggak bisa begitulah. Nah itu menurut abang bagaimana? Apakah sebagai yang abang rasakan karena abang kan juga sudah cukup lama nih di organisasi dakwah. Nah yang abang rasakan tuh apakah memang abang merasa terkekang atau ya sebenarnya dia nggak apa-apa jalanin karena memang ini jalan. Gini Pak Bila, kalau misalnya kita dalam kajian ini sebagai suri dakwah ada namanya syarah sebelum muasofan. Nah dalam syarah ini namanya arjunul bai'ah. Jadi dalam arjunul bai'ah ini konsep yang pertama itu adalah al-fahmu. Al-fahmu ini adalah pemahaman. Nah sebagai dakwah apalagi untuk adik-adik sekalian yang baru 2 tahun ya barangkali ataupun yang masih baru masuk di Ahmad Dhani, tentunya harus memahami dulu bagaimana sih Ahmad Dhani itu, bagaimana sih aspek-aspek yang terdapat di dalamnya, bagaimana sih bentuk menjalankan organisasi ini, kemudian apa saja yang menjadi kewajiban, apa saja yang menjadi hak. Karena ketika kita sudah mengetahui apa itu hak dan kewajiban, tentu kita akan memaksimalkan peran kita dengan baik. Nah, tentu yang perlu paling kita pahami adalah apa itu amanah. Itu yang pertama. Jadi amanah itu nggak melulu hanya sebagai ketua, hanya sebagai kepala divisi,